Baiklah, terima kasih untuk Mbak Lia kesempatannya hari ini. Kita akan sharing tentang dekat dan hemat dengan menggendong. Jadi semoga informasi ilmu yang saya bagikan hari ini akan bermanfaat ya buat kita semua, terutama ibu-ibu baru yang masih galau. Nanti babynya launching mau gendong pakai apa ya, mau beli gendongan yang mana ya yang cocok. Oke, dalam sesi hari ini kita akan mengetahui tipe dan jenis gendongan, terus mengetahui cara memilih gendongan sesuai dengan kebutuhan anak, juga usia anak, juga kebutuhan orang tuanya. Nah, terus yang paling penting nih, tips hemat dalam membeli gendongan. Lalu kita akan praktek bersama bagaimana cara menggunakan gendongan yang paling mudah, yang paling gampang yang ada di rumah, yaitu kain jari. Oke? Nah, sebelumnya tadi udah dibacain sih CV-nya sama Mbak Lia. Jadi untuk baby wearing consultant sendiri, saya itu sudah mengikuti sertifikasi sebagai baby wearing consultant pada tahun 2018. Lalu yang tambahan-tambahannya itu adalah baby wearing in special situation. Jadi ini kayak misalnya ibu yang punya ibu yang menggunakan kursi roda misalnya, terus anaknya yang punya kondisi khusus kayak ada kakinya itu yang harus pakai alat bantu, jadi gimana sih cara gendongnya gitu. Terus tahun 2019 saya mengikuti kursus tentang baby wearing dan breastfeeding. Jadi untuk menyusui di dalam gendongan itu harus dipelajari juga, nggak langsung otomatis bisa gitu ya. Dan ini memang ada trainingnya gitu. Nah, terus yang paling spesial ini adalah baby wearing for premature babies. Jadi untuk yang bayi-bayi preemie itu bagaimana cara menggendong itu tuh sama kayak merawat bayinya gitu. Jadi bagaimana sih penanganannya untuk bayi-bayi prematur. So, next kita masuk ke jenis-jenis gendongan. Jenis gendongan itu tuh banyak banget. Kadang orang itu sampai kayak bingung, mau pakai gendongan yang mana sih? Nah, mostly kalau gendongan yang jenis kain itu bisa dipakai dari 0 bulan. Jadi bayi yang baru lahir itu saya sangat-sangat merekomendasikan menggendong dengan gendongan jenis kain. Gendongan jenis kain itu seperti apa? Di sini ada jari, ada ring sling, ada stretchy wrap, ada woven wrap. Lalu kenapa sih saya lebih merekomendasikan gendongan jenis kain? Karena kain itu mengikuti bentuk bayinya, jadi mengikuti tubuh bayinya, mengikuti ibunya. Jadi kita tuh nggak perlu adjust yang seperti gendongan yang sudah berpanel. Nah, yang berpanel itu seperti apa? Yang sudah dijahit sedemikian rupa, sudah ada bentuknya. Jadi nanti kalau mau dipakai untuk bayi kecil itu bisa dikecilin di panelnya. Itu tuh seperti Mehdai dan soft structure carrier yang SSC, gendongan ransel biasanya orang bilang. Nah, kalau itu harus ada mengikuti panduan produsen ya. Jadi harus mengikuti syarat minimum berat badan, minimum tinggi badan bayi agar tidak tenggelam dalam gendongan. Lalu kita ke, ini nih yang paling umum sekali, gendongan jari. Kalau jari ini kan mudah ya, mudah didapat, harganya juga murah. Terus kalau biasanya tuh bahkan ada budaya yang mana ibu melahirkan pasti disiapin jari. Apakah itu untuk dipakai untuk menggendong ataupun cuma sekedar kain untuk dibuat bawahan gitu, buat ibu pasca bersalin gitu. Jadi pasti mostly di rumah setiap ibu yang baru bersalin itu pasti ada kain selendang jari. Nah, kalau jari ini, cara menggendongnya pastiin kita tuh nanti praktek gendongnya
itu menggunakan posisi yang optimal, posisi yang seperti ada di foto ini. Di foto ini posisi tegak lurus ya. Jadi biar nanti saya akan share informasikan kenapa sih kita harus menggendong seperti ini. Ada syarat-syarat keamanan yang harus kita penuhi. Terus nah kalau misalnya ada teman-teman yang merasa pakai jari, Mbak, kok ini saya bikin ikatannya tuh nggak bisa, repot banget gitu loh. Nah, bisa mencoba menggunakan yang namanya ring sling. Jadi ring sling ini adalah kain beragam ya, macam-macam. Kalau ada yang tencel, ada yang kain katun, ada yang kain dari bahan tenun. Jadi ini disesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga budget tentunya. Jadi di pasaran itu banyak banget yang ngejual, merek lokal itu udah banyak banget yang ngejual ring sling. Nah, yang penting pastiin ring yang ada di sini yang digunakan itu tidak bercelah. Kenapa? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada nih gendongan jenis back sling ya. Jadi sebelum adanya ring sling ini adanya back sling yang macam seperti anak dimasukin dalam tas gitu. Nah, itu kadang ada yang menggunakan ring yang bercelah. Ring yang bercelah ini sebenarnya bukan untuk menggendong, tapi ring untuk prakarya, untuk bikin tas gitu. Dan itu tidak kuat, tidak direkomendasikan. Kenapa? Bisa patah saat kita menggendong bayi. Kan bayi punya bobot-bobot tertentu ya, dengan berat badan yang sekian. Jadi kalau misalnya sudah ada celah, itu bisa patah. Dan bahkan untuk kainnya juga bisa nyangkut pada gendongannya. Jadi bisa sobek gitu. Terus pastiin juga kalau misalnya jahitan pada ring slingnya itu kuat gitu. Minimum itu harus ada 3 baris. Oke? Nah, ini namanya stretchy wrap. Jadi stretchy wrap ini adalah sejenis kain melar. Kalau di pasaran itu ada kain melar yang 1 layer atau 2 layer. Jadi yang 1 layer itu biasanya dia menggunakan bukan bahan yang katun kaos biasa ya. Yang kalau yang kayak di foto ini, dia menggunakan bahan tencel. Ada juga yang bahan bambu viskos gitu, jadi mix dari ini produsennya. Kalau misalnya yang 2 arah itu 2 layer juga bahannya, jadi melarnya tuh horizontal dan vertikal, terus bahan kain yang digunakan itu 2 lapis. Jadi kalau itu agak lebih gerah ya untuk tempat-tempat yang cuacanya lebih panas gitu, agak kurang direkomendasikan sih, tapi tergantung lagi kepada penggendong dan bayinya. Kalau memang cocok ya nggak masalah gitu. Terus, nah kalau stretchy wrap ini kan karena dia melar, jadi memang bukan yang bisa dipakai untuk suatu jangka waktu yang lama. Biasanya tuh sekitar bayi 8 atau 8 sampai 10 kilo tuh sudah maksimum gitu. Ada sih sampai 11 kilo. Tapi kalau misalnya bayinya sudah besar, ini bakalan ini akan lebih karena melar, bayinya tuh akan lebih cepat turun karena faktor kainnya tadi gitu yang melar gitu. Tapi ini kalau menurut saya sangat cocok banget buat bayi karena kan bahannya tuh lembut gitu ya. Buat bayi baru lahir. Oke, next. Nah, ini kalau ini namanya woven wrap. Woven wrap itu kain yang ditenun khusus dan dijadikan kain gendongan. Jadi bukan ini ya, bukan kain tenun dari daerah yang kayak songket gitu. Kalau songket sih nggak bisa gitu. Tapi kalau tenun yang kayak dari Jogja, yang kayak tenun lurik itu bisa gitu. Nah, kalau ini woven wrap ini bisa dibuat dengan tenun mesin ataupun pakai tangan gitu, alat penumbukan mesin yang tradisional. Nah, panjangnya itu macam-macam, jadi ada banyak ukurannya.
Jadi bisa dimulai dengan 2 meter, terus sampai size 7, size 8, itu tuh sampai 5 meter, 6 meter, tergantung kebutuhan. Kadang kalau badan kayak saya, ya badannya yang lebih besar, badan ibunya besar, itu membutuhkan kain yang lebih panjang. Nah, kalau woven wrap ini dulu-dulu sih memang impor ya, sampai sekarang pun impor masih sangat banyak banget. Kalau lokal itu sudah ada beberapa produsen, jadi kalau misalnya ada yang pengen mencoba itu bisa nyoba yang produk lokal yang lebih terjangkau harganya, juga mudah didapat. Nah, kalau ini namanya Mehday, jadi dia seperti SSC, sudah ada body panel, tapi dia nggak pakai buckle, nggak pakai ceplekan, tapi pakai tali pengikat. Biasanya tuh kalau dulu sih masih dijual dari size standar ya, yang bisa dipakai dari sekitar bayi 4 bulan. Tapi sekarang sudah ada inovasi yang bikin Mehdainya itu bisa di-adjust, bisa dikecilin, jadi bisa disesuaikan dengan bayinya. Jadi ini bisa salah satu pilihan untuk long term gendongan juga sih, bisa dari baby sampai udah gede gitu. Nah ini yang paling banyak di mana-mana sih orang pakai ya, soft structured carrier atau biasa disebut SSC, atau mungkin yang belum familiar ini biasanya dipanggil gendongan ransel. Nah kalau ini merek lokal tuh banyak banget, jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja yang mana yang paling cocok, yang sesuai dengan harganya juga. Jadi kalau merek lokal sih di bawah 1 juta ya, yang ada yang 200 sampai yang ada harga 800-an. Nah, kalau ini kenapa sih orang-orang pada suka kalau pada ditanyain sih pasti dibilang ini gampang banget makainya gitu loh, tinggal ceklek aja udah selesai gitu. Tapi teman ada juga orang yang nggak cocok pakai SSC, mungkin karena ada kondisi pada tubuh penggendongnya, misalnya penggendongnya punya skoliosis kan, itu kan yang nggak bisa mengikuti bentuk tubuh ya kalau SSC, jadi agak kurang nyaman untuk penggendongnya. Terus ada juga yang merasa shoulder padnya tuh gede banget mbak, badan saya kecil. Nah itu juga bisa jadi nggak cocok. Jadi memang walaupun dibilang ini banyak peminatnya, tapi yang berlaku untuk semua jenis gendongan juga. Enggak semua jenis gendongan yang ada di pasaran itu bisa cocok sama semua orang gitu. Jadi tinggal kita harus selalu biasanya tuh kalau mau beli tuh coba-coba aja dulu gitu. Nah yang ini gendongan dari Jepang. Kalau ini namanya Onbu Himo. Diharapkan ketika teman-teman menyebut jangan sebut Onbu saja, karena kalau dari orang Jepangnya juga menyarankan untuk menyebut secara lengkap yaitu Onbu Himo. Jadi memang diciptakan untuk gendong belakang. Kalau yang di foto ini adalah bentuk modern ya, yang sudah pakai buckle. Kalau yang tradisional itu pakai tali pengikat. Onbu Himo ini salah satu yang direkomendasikan kalau misalnya ibunya sedang hamil. Jadi karena dia nggak ada tidak ada waistband, tidak ada ban di pinggang seperti SSC. Jadi lebih enak nggak menekan, hanya saja dia memang benar-benar mirip tas. Jadi beban itu akan di bahu. Kalau ini kalau anaknya sudah gede banget itu lumayan ya, cepat juga pedas gitu di pundak ibunya gitu. Nah, ini lebih baik disarankan di atas 6 bulan ya, karena bayi sudah bisa duduk sendiri, sudah punya kontrol kepala dan leher yang baik.